Kita ke sorotan lain, saudara. Tewasnya Rudi S. Gani, seorang pengacara yang ditembak orang tidak dikenal di Bone, Sulawesi Selatan, menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Keluarga berharap kasus penembakan ini dapat diusut sampai tuntas. Usai dimakamkan di Kabupaten Pangkep pada Kamis kemarin, sejumlah kerabat dan tetangga korban masih terus berdatangan ke rumah duka. Di mata tetangga, korban dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi dan orang yang aktif di setiap kegiatan di lingkungan. Bahkan korban sering membuat acara makan bersama. Keluarga berharap kasus penembakan ini dapat diusut tuntas dan pelaku segera ditangkap. Saya untuk Pak Kapolda, Kapolres, tolong Pak tugaskan ini, jangan sampai ada Rudi lagi yang lain seperti ini. Cukup suami saya jadi korban. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi cukup suami saya yang jadi korban begini. Kami tidak tahu apa salah suami saya. Ibu mohon Kapolda tolong supaya kasus ini bisa terungkap secepatnya. Supaya suami saya juga bisa tenang di sana. Polisi terus melakukan penyelidikan kasus penembakan Rudi S. Gani, seorang pengacara di Sulawesi Selatan yang ditembak orang tak dikenal pada malam perayaan Tahun Baru 2025 lalu. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi dan akan menjadwalkan pemeriksaan sang istri serta 3 orang pekerja bangunan yang pada saat itu bekerja di rumah korban. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan rekan korban, seorang profesional yang menjadi eksekutor dari penembakan. Untuk saksi kita sudah kurang lebih sekitar 8 orang yang sudah dibuatkan berita acara di verbal ya. Namun dari pihak istri korban sendiri baru sebatas lisan, namun untuk pemeriksaan secara verbal juga belum karena mungkin beliaunya masih berduka dan mengurus di rumah. Kalau barang bukti Bang, ada yang sudah diamankan? Untuk barang bukti sampai saat ini yang kita amankan itu masih berupa satu semacam proyektil ditemukan di tubuh korban dan saat ini masih diperiksakan di laboratorium forensik. Polisi masih menyelidiki kasus pengacara yang tewas karena ditembak orang tak dikenal. Korban bernama Rudi Gani meninggal dunia setelah mengalami luka tembak pada bagian wajahnya. Dari hasil otopsi jenazah korban, sebuah peluru berkaliber 8 mm ditemukan bersarang di tubuh korban. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik dinyatakan jika peluru tersebut berasal dari senapan angin, bukan senjata api. Setelah dikeluarkan, kemudian proyektil dibawa ke lapor. Lapor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin, bukan senjata api. Sudah dalam keadaan rusak. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan lapor disampaikan bahwa peluru tersebut kalibernya 8 mm. Belasan saksi telah diperiksa, diantaranya saudara korban yang saat itu juga berada di lokasi di mana korban ditembak. Istri korban menyatakan sesaat setelah ditembak, korban langsung tergeletak dan dibawa ke puskesmas. Dirinya mengira korban terjatuh karena kaget mendengar suara petasan di malam tahun baru. Korban yang berprofesi sebagai pengacara saat ini sedang menangani sejumlah kasus, di antaranya sengketa lahan. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku penembakan dan mengungkap motif pembunuhan. Yang ada dalam pikiranku itu Mbak cuma ledakan petasan karena jadi saya itu waktu itu ada ledakan langsung Bapak tergeletak ke belakang. Nasinya itu Mbak terhambur di piringnya itu terlempar ke bawah. Karena yang satu ini kami sudah lama, tapi kepolisian yang kedua penyerobotan pengerusakan itu sementara berjalan. Ya, ini yang terakhir kami tangani yang baru ini hari Selasa. Saat ini polisi masih mengejar pelaku penembakan Rudi Gani. Keluarga berharap kasus penembakan ini bisa segera diungkap.
Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPK memanggil mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. KPK menyebut Roni diperiksa sebagai saksi kasus suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan Doni Tri Istiqomah.